Selamat pagi Bapak Ibu, sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Karena kita berkeyakinan firman Tuhan, ya dan amin, akan terus menolong kita mengerjakan bagian-bagian kita hari ini. Sebelumnya, mari kita akan berdoa, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur di dalam kasih karunia-Mu. Pagi-pagi kami datang menjumpai Engkau. Pagi-pagi kami mau meletakkan seluruh hidup kami kepadamu sebagai wujud orang beriman. Kami ingin bersandar kepada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami melalui pembacaan perenungan firman pagi ini, sehingga setiap kami menjadikannya sebagai dasar untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang meresponi adalah setiap kami semua yang merenungkan firman Tuhan ini tentu diberkati oleh Tuhan. Demi nama Kristus, berkatilah pemberitaan firman. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah merdeka itu berani mengaku salah. Saya ulang sekali lagi, merdeka itu adalah berani mengaku salah. Kita mendasari pembacaan ayat firman Tuhan yaitu di dalam Mazmur 80 ayat yang ke-8. Mazmur 80 ayat yang ke-8. Demikian berbunyi sabda Tuhan. Ya Allah semesta, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, dan berbahagialah setiap kita yang menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya kira saudara kenal yang namanya tokoh yang saya sebut ini, Mike Tyson. Seorang petinju profesional yang sukses pada zamannya. Namun kemudian ia dipenjara karena tuduhan perkosaan dan mempunyai banyak masalah, di antaranya kecanduan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2003, ia menyatakan dirinya telah bangkrut secara finansial dan harus membayar hutang yang sangat besar sekali. Dalam sebuah wawancara di tahun 2005, ia berkata, "Keseluruhan hidupku telah menjadi sampah. Aku telah gagal. Aku hanya ingin melarikan diri. Aku sungguh-sungguh malu dengan diriku. Dan diriku, dan diriku, dan hidupku." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keberhasilan dan kegagalan hidup memang silih berganti datang. Namun, seringkali kita sendirilah yang menjadi penyebab kegagalan hidup kita ini. Ini yang kadang-kala kita tidak sadari. Pemazmur pun menggambarkan keadaan umat yang pada waktu itu sangat menyedihkan. Umat yang telah kenyang menangis dan seolah-olah ditinggal oleh Tuhan. Padahal mereka dulu ibarat pohon anggur yang sangat dipelihara dan disayangi. Pohon anggur yang berakar di dalam dan bertumbuh berbuah lebat. Kini, pohon anggur itu telah rusak, tidak dipeduli lagi. Namun, semua itu terjadi karena memang umat tidak taat kepada Tuhan dan membuat Tuhan menjadi murka kepada mereka. Nah, di dalam situasi inilah pemazmur memohon agar Tuhan datang dan melihat. Oleh sebab itu, pemazmur berharap Tuhan berbelas kasihan kepadanya dan memberikan umat kesempatan untuk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembelajaran yang baik buat kita apa sih?
melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini mungkin kita sedang berada di dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Katakan saja di titik nadir. Kita cenderung menyalahkan orang lain dan banyak hal kecuali diri kita sendiri. Padahal bisa jadi kita sendirilah yang menjadi penyebabnya, yang bermasalah. Karena itu kita pun perlu berani. Berani untuk apa? Berani untuk terbuka dan mengevaluasi diri sendiri. Ketika kita gagal atau sedang bermasalah, beranikah kita secara jujur mengakuinya, ini salah saya. Dan saya ikut andil atas kegagalan ini. Sikap yang sedemikianlah yang Tuhan inginkan. Marilah kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan oleh kuasa kasih karunia Kristus, kita mengevaluasi diri dan secara terbuka mengakui kegagalan dan masalah kita. Bisa saja diri kitalah yang menjadi penyebabnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketahuilah, camkanlah, jalan keluar terbaik dari kegagalan adalah melihat ke dalam diri. Dan dengan rendah hati kita berkata seperti pemazmur, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Merdeka itu berani mengaku salah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebelum kami mengawali kegiatan kami sehari ini, menyelesaikan banyak persoalan dan pertemuan kami dengan siapapun, kami telah berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan firman-Mu. Dalam kehidupan kami harus akui ada keberhasilan, ada kegagalan. Ketika kami gagal, gampang sekali kami menyalahkan orang lain, situasilah, atau orang-orang yang ada di sekitar, kecuali diri kami. Pagi hari ini melalui firman-Mu, Engkau ingatkan kami, bisa jadi kegagalan persoalan yang kami hadapi adalah karena kami sendiri. Kami belajar dari pemazmur, berani mengakui kesalahan itu secara terbuka dan meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan datang, Tuhan melihat kami, dan Tuhan kembali memperbaharui kami. Seperti pemazmur mengatakan, seperti pemazmur berseru, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu itu bersinar, maka kami akan selamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah saudara kami yang pagi hari ini yang telah menerima sabda-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkarya, menolong, memampukan mereka menjalani kehidupan hari lepas hari. Jikalau mereka ada kesalahan, mereka berani mengaku. Seorang yang sudah merdeka adalah seorang yang berani mengakui kesalahannya dan meminta belas kasihan supaya Tuhan mengampuni dan memulihkannya kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.